Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pro Rijali, program reportase pejalan kaki dan juga belakutak, belantika kupasan seputar kita. Para pemirsa, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan mereka yang sedang sakit, insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Para pemirsa, perkenankan saya menyampaikan satu informasi terkait kekayaan di biodiversitas Indonesia yang terekam dalam Museum Sains Munas Sains yang ada di Kota Bogor. Saat ini saya tengahkan kepada para pemirsa sebuah peta yang berjudul Emas Hijau Nusantara. Menurut petugas tempat ini adalah gambaran tempat-tempat di mana rempah-rempah tempo dulu di zaman pra kemerdekaan atau zaman Nusantara menjadi satu tempat yang dituju para pelancong dari berbagai mancanegara. Nah, inilah pemirsa, inilah pulau-pulau rempah di Nusantara yang telah membuat bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, untuk dikelola dan dijadikan bahan-bahan yang lebih bersifat praktikal untuk digunakan keperluan sehari-hari. Ini museum memberikan kita satu informasi yang sangat penting pemirsa, khususnya buat kita bangsa Indonesia yang diwarisi oleh berbagai warisan budaya, khususnya alam semesta yang begitu melimpah ruah. Kini kita beranjak ke satu story yang cukup ringkas terkait masa-masa penjajahan Inggris, Prancis, Belanda dan juga masa-masa perdagangan rempah sebelum Masehi di kala bangsa Arab dan India, lalu masa perdagangan rempah era kolonial, lalu situ juga ada masa Spanyol dan Portugis, dan yang terpenting juga adalah pembahasan terkait eksplorasi emas hijau Nusantara atau rempah yang merupakan titik tolak eksplorasi keanekaragaman hayat Indonesia. Subhanallah pemirsa, inilah gambar-gambar yang menceritakan bagaimana kekayaan biodiversity Indonesia menjadi satu wadah bagi kegiatan-kegiatan yang tak hanya sifatnya ekonomi tapi juga ilmiah, ilmu pengetahuan dan berbagai pengetahuan teknis lainnya. Terlihat gambar-gambar seorang, mungkin ini pendiri dari Bogor, Taman Bogor. Di sini ada Melchut Schrupp, lalu Johannes Elias Eastman, Caspar George Carl Reynolds, yang semuanya merekam kekayaan diversitas Nusantara. Nah, ini lagi pemirsa, tentunya ketika para pelancong itu mencari rempah, mereka menggunakan alat transportasi mungkin. Nah, inilah salah satunya. Ini transportasi perahu layar. Oh, ini salah satu perahu rakyat yang juga tentunya terkait dengan alat logistik transportasi produk-produk rempah-rempah. Subhanallah pemirsa, inilah suasana Indonesia di mata sejarawan dunia sejak sejarah alam dan kehidupan manusia, sejak alam masa lampau. Di sini juga terlihat ada bentuk tata surya, lalu ada kondisi geologinya, bagaimana bumi, lalu bagaimana bumi zaman-zaman dahulu sebelum terjadinya mungkin air mencair ya, es mencair. Di sini juga ada kehidupan sebelum manusia modern. Oh, banyak sekali pemirsa kalau kita ingin gali. Oleh karena itu kita dukung deh para pengelola untuk terus mempromosikan aset-aset ini, dan mari para pemirsa kembangkan, kelola terus aset widaya ini, aset Indonesia ini, baik dari sisi hayati dan non hayatinya untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Subhanallah, subhanallah. Nah, ini
juga alat-alat tempo dulu. Subhanallah, astagfirullahaladzim, benar-benar menakjubkan kekayaan Indonesia. Demikian pemirsa, sekilas pengantar dari saya. Semoga menjadi satu kajian tersendiri buat pemirsa. Terima kasih para pengelola museum, terus berkarya dan memelihara tempat ini dengan baik. Semoga kebaikan kembali kepada para pengelola dan juga insya Allah kita yang menjaganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.